Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi dan Balita di pertemuan yang ke-9. Di sini saya akan membahas tentang topik DDST, yaitu Denver Development and Screening Test kedua. Dengan saya Bu Hardiningsih, kita akan belajar tentang DDST, yaitu screening untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari bayi dan balita. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengerti bagaimana cara melakukan screening kepada bayi dan balita dengan menggunakan formulir DDST. Pendahuluan yang pertama, perkembangan anak itu menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu dan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup anak. Jadi perkembangan anak ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, harus kita lakukan deteksi apakah anak itu mengalami keterlambatan atau sudah sesuai dengan usianya. Jadi perkembangan anak itu harus selalu dipantau. Nah, DDST itu apa? DDST merupakan salah satu dari metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukan tes diagnostik atau tes IQ. Kemudian DDST ini merupakan tes yang mudah dan cepat, cukup 15 sampai dengan 20 menit saja, dapat diandalkan dan mempunyai validitas yang tinggi. Tes DDST ini secara efektif dapat mengidentifikasi antara 85 sampai dengan 100% bayi dan anak-anak prasekolah yang mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi dengan adanya DDST ini, dengan kita melakukan screening menggunakan formulir DDST, kita bisa mengidentifikasi 85 sampai 100% bayi dan balita atau anak-anak prasekolah apakah dia mengalami keterlambatan atau tidak. Kemudian di formulir DDST ini berisi 125 item tugas dalam 4 sektor. Kemudian bukan untuk pemeriksaan fisik, kemudian DDST ini bukan peramal kemampuan adaptif atau intelektual anak di masa yang akan datang. Tujuannya dari DDST ini yang pertama untuk mengetahui dan mengikuti proses perkembangan anak, untuk mengetahui secara dini bila ditemukan kelainan perkembangan. Sedangkan manfaatnya untuk mengetahui tahap perkembangan yang telah dicapai oleh anak, untuk menemukan adanya keterlambatan perkembangan anak sedini mungkin, untuk meningkatkan kesadaran orang tua atau pengasuh anak untuk berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan anak tersebut. Kapan DDST dilakukan? DDST dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada usia 0 sampai dengan 6 tahun yang terbagi menjadi 6 subtahap, yaitu usia 3 sampai dengan 6 bulan, 9 sampai dengan 12 bulan, 18 sampai dengan 24 bulan, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Kemudian tahap kedua dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap pertama. Jadi pada tahap pertama ini kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita analisis sampai dengan ketemu hasilnya apakah bayi tersebut normal atau mengalami perkembangan. Nah, jika terjadi perkembangan maka dilakukan tahap kedua. Setelah tahap kedua dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap jika memang bayi atau anak tersebut mengalami gangguan perkembangan. Kemudian aspek yang dinilai dalam formulir DDST ini terdiri dari 125 item tugas perkembangan yang harus dinilai, yang dikelompokkan menjadi 4 sektor, yaitu sektor personal sosial, sektor gerakan motorik halus, sektor bahasa, serta sektor gerakan motorik kasar. Penjelasannya, untuk sektor personal sosial itu merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan sektor gerakan motorik halus yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan kegiatan yang kedua adalah sektor gerakan motorik halus, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu,
melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh tertentu yang dilakukan dengan otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Contohnya seperti koordinasi mata, koordinasi tangan, memainkan mainan, ataupun menggunakan benda-benda yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah sektor bahasa, yaitu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara secara spontan. Sedangkan sektor gerakan motorik kasar yang keempat, yaitu aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang besar, misalnya duduk, melompat, jalan, dan sebagainya. Nah, kemudian tahapan dari melakukan Denver Development Screening Test yang pertama adalah tahap persiapan. Di sini usahakan tes perkembangan dilakukan pada tempat yang tenang, yaitu yang tidak bising serta tempatnya bersih. Kemudian sediakan meja tulis dengan kursinya serta alas atau matras. Yang ketiga, formulir Denver-nya atau formulir DDST-2-nya yang terdiri dari di sini deteksi dini penyimpangan perkembangan anak umur kurang dari 6 tahun berisi 125 gugus tugas yang disusun dalam formulir menjadi 4 sektor untuk menjaring fungsi. Kemudian skala umur tertera pada bagian atas formulir yang terbagi dari umur dalam bulan dan tahun sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Kemudian setiap ruang antara tanda umur mewakili 1 bulan sampai dengan anak berumur 24 bulan, kemudian mewakili 3 bulan sampai anak berusia 6 tahun. Kita lihat gambarnya di slide berikutnya. Jadi ini adalah formulir Denver atau formulir DDST. Ini adalah halaman depan, di mana di sini terdiri dari 4 sektor, yaitu personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar, serta terdiri dari 125 gugus item atau gugus tugas. Nah, ini dia gugus itemnya atau gugus tugasnya terdiri dari 125. Kemudian di bagian atas kita akan melihat ini adalah umur bayi atau balita yang akan kita lakukan pemeriksaan. Di sini ada bulan dan tahun. Di usia bulan 1 sampai dengan 24 bulan, setiap kolom ini mewakili 1 bulan. Sedangkan di 2 mulai dari 24 sampai dengan 6 tahun, di sini satu jeda antar ruang ini merupakan jeda 3 bulan seperti penjelasan di slide berikutnya. Mewakili 3 bulan setiap ruang untuk usia 24 sampai dengan 6 tahun, sedangkan 1 bulan sampai dengan 24 bulan setiap ruangnya mewakili 1 bulan. Kemudian pada setiap tugas perkembangan yang berjumlah 125 terdapat batas kemampuan perkembangan atau persentil, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 90%. Ini merupakan persentase anak yang lulus pada tugas perkembangan tersebut atau persentil kelulusan pada anak sesuai dengan tugas perkembangan tersebut. Nah, kita lihat, nah ini contohnya, ini terdapat di kolom Denver di bawah usia. Jadi di sini ada persentase anak yang lulus, ada 25, 50, 75, dan 90%. Kembali ke slide berikutnya. Pada beberapa tugas perkembangan terdapat huruf dan angka pada ujung kotak sebelah kiri. Contohnya adalah R, singkatan dari report. Artinya tugas perkembangan yang ada tanda R-nya itu merupakan tugas perkembangan tersebut dapat lulus berdasarkan laporan dari orang tua atau pengasuh anak. Tapi bila memungkinkan, maka penilai dapat memperhatikan apa yang bisa dilakukan oleh anak. Kemudian angka kecil 1 ini menunjukkan tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan nomor yang ada pada formulir belakang atau formulir DDST yang halaman belakang. Jadi kita lihat di sini, ini tadi adalah yang saya jelaskan di slide sebelumnya. 25, 50, 75, dan 90 merupakan persentase atau persentil kelulusan. Sedangkan R di sini adalah berdasarkan laporan orang tua atau pengasuh, dan kode atau angka 1 ini kita lihat di halaman belakang.
Nah, ini halaman belakang dari formulir Denver atau DDST. Karena nomor 1 berarti di sini mengajak anak untuk tersenyum dengan memberi senyuman, berbicara dan melambaikan tangan, dan jangan menyentuh anak. Nah, ini adalah tugas yang harus dilakukan. Jadi jika di kolom setiap item ini, perhatikan di 125 item ini, jika depannya ada R, kemudian angka seperti ini, contohnya R, kemudian angka, di sini ada R, kemudian di sini juga ada R, maka kita bisa merujuk ke angka, kita lihat di halaman belakangnya. Kemudian yang keempat adalah mengkaji kegiatan anak yang meliputi 4 sektor yang dinilai, kemudian dekat dengan anak. Kemudian kita jelaskan pada orang tua bahwa DDST ini bukan merupakan tes IQ. Kemudian lingkungan tesnya harus diatur supaya anak merasa nyaman dan aman selama tes berlangsung. Kemudian yang kedua adalah alat yang disiapkan adalah misalnya antara lain gulungan benang wol merah dengan diameter 10 cm, kemudian ada manik-manik, kemudian ada kubus yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, kemudian ada kerincing dengan gagang yang kecil, botol kaca, kemudian lonceng, bola, pensil, boneka, cangkir, dan seterusnya. Kemudian prosedurnya, yang pertama adalah kita harus menyapa orang tua atau pengasuh anak dengan ramah, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan DDST pada orang tua atau pengasuh. Kemudian buat komunikasi yang baik dengan anak, jadi kita harus bisa melakukan komunikasi dengan anak agar anak tidak merasa takut dengan kita sebagai penilai. Kemudian hitung umur anak dan buat garis umur. Untuk cara menghitung umur akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita buat garis umur. Di sini yang pertama, instruksi umum seperti nama anak, tanggal lahir, tanggal pemeriksaan harus ditulis pada formulir. Kemudian umur anak dihitung dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kita menarik garis umur dari atas ke bawah dan cantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung atas garis umur. Formulir Denver dapat digunakan untuk beberapa kali. Gunakan garis umur dengan warna yang berbeda. Jadi, satu formulir Denver dapat digunakan oleh satu orang anak. Tarik garis umur dari atas ke bawah dan cantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung atas garis umur. Kemudian formulir Denver ini bisa digunakan untuk beberapa kali. Gunakan garis umur dengan warna yang berbeda. Jadi satu formulir Denver bisa digunakan untuk satu orang anak, tapi dia bisa dilakukan berulang kali. Karena tadi kita melakukan screening bisa sampai dengan 5 kali di tahap pertama tadi. Jika terjadi gangguan perkembangan, kita bisa melakukan tahap kedua. Jadi cukup satu formulir aja untuk satu anak dan gunakan warna yang berbeda untuk setiap pemeriksaan di garis umurnya. Kemudian siapkan alat yang dapat dijangkau oleh anak. Beri anak beberapa mainan dari kit yang sesuai dengan apa yang ingin kita teskan pada anak. Lakukan tugas perkembangan untuk tiap sektor perkembangan, dimulai dari sektor yang paling mudah dan dimulai dengan tugas perkembangan yang terletak di sebelah kiri garis umur, kemudian baru dilanjutkan sampai ke kanan garis umur. Nah, ini penjelasannya. Jadi pada saat kita akan melakukan pemeriksaan, kita harus mengisi dulu pemeriksaannya siapa, tanggal berapa dilakukan pemeriksaan, kemudian kita isi nama bayi atau anak yang diperiksa, kemudian tanggal lahirnya kapan, kemudian jika ada nomor rekam medisnya berapa. Ini yang akan digunakan tanggal pemeriksa, dan tanggal lahir akan digunakan untuk menentukan umur bayi. Contoh di gambar sebelahnya ini adalah kita sudah melakukan penghitungan umur di mana bayi berusia 18 bulan. Jadi kita tarik garis dari atas ke bawah menggunakan pena. Tarik garis dari atas ke bawah menggunakan pena. Kemudian kita tuliskan usia anak di atas garisnya. Nah, ini kebetulan dia 18 bulan sudah ada tulisannya, tapi jika dia berusia 20
1 bulan misalnya di sini, maka kita tuliskan di sini umur anak 21 bulan. Lanjut ke slide berikutnya. Pada tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat di sebelah kiri garis umur, serta tiap tugas perkembangan yang ditembus oleh garis umur. Jadi ini adalah garis umur. Nah, kita akan melakukan tes di sebelah kiri garis umur. Ini disebut dengan garis umur. Maka kita akan melakukan tes 3 tugas perkembangan di setiap sektor di sebelah kiri garis umur. Jadi ini, dan seterusnya. Kemudian bila anak tidak mampu untuk melakukan salah satu uji coba pada langkah 1, yaitu langkah yang pertama tadi, langkah 1 itu adalah langkah yang ini. Bila anak tidak mampu untuk melakukan, baik itu gagal, menolak, atau tidak ada kesempatan, maka lakukan uji coba tambahan ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai anak dapat lulus 3 tugas perkembangan. Jadi bila anak tidak mampu untuk melakukan salah satu uji coba pada langkah 1, entah itu gagal, menolak, atau tidak ada kesempatan, maka lakukan uji coba tambahan ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai anak dapat lulus 3 tugas perkembangan. Jadi langkah 1 itu adalah 3 tugas yang paling dekat di sebelah kiri garis umur dan ditembus oleh garis umur. Lakukan itu dulu. Setelah kita membuat garis umur, kita tentukan tugas per sektor yang paling dekat dengan garis umur di sebelah kirinya. Jadi di sebelah kiri garis umur yang paling dekat dan yang ditembus oleh garis umur. Itu adalah langkah 1. Jika anak tidak mampu untuk melakukan salah satu uji coba pada langkah 1 tersebut, maka kita geser ke sebelah kiri lagi sampai dengan anak dapat lulus 3 tugas perkembangan. Lulus di sini berarti dia bisa melakukan 3 tugas tersebut dengan baik. Kemudian bila anak mampu melakukan salah satu tugas perkembangan pada langkah 1, maka lakukan tugas perkembangan tambahan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak gagal pada 3 tugas perkembangan. Pada tiap tes dilakukan 3 kali sebelum ditentukan gagal. Jadi dari 3 tugas perkembangan tadi, jika salah satunya anak mampu melakukan, maka kita bisa lanjutkan tes atau lanjutkan tugas perkembangan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak gagal pada 3 tugas perkembangan. Kemudian tiap tes dilakukan 3 kali sebelum ditentukan gagal. Jadi di sini ini adalah kolom atau item tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur yang tidak ditembus, yang kita dilakukan pada anak jika anak pada sebelah garis kiri atau yang ditembus garis kiri dia pass atau lulus. Jadi anak ini kan dinyatakan 3 tugas perkembangannya lulus, maka kita boleh melakukan ke tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur. Setiap tugas harus dilakukan 3 kali sampai anak itu gagal pada 3 tugas perkembangan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah lakukan tes dari sektor yang kurang aktif terlebih dahulu, yaitu personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Kemudian mulailah dari yang mudah dilakukan. Jika anak kurang tepat melakukannya, beri stimulus dan lakukan tes ulang. Jadi jika anak kurang tepat melakukan, jangan langsung dihukum, tapi kita beri rangsangan dan kita bisa melakukan tes ulang. Kemudian tes yang menggunakan alat yang sama dilakukan secara berurutan. Misalnya jika ada menggunakan kubus, kemudian tes berikutnya juga menggunakan kubus, maka lakukan secara berurutan. Kemudian tes dilakukan untuk setiap sektor dan mulailah dari sebelah kiri garis umur kemudian ke kanan. Jadi tiap sektor dari 4 sektor tersebut harus dilakukan dan mulai dari sebelah kiri garis umur kemudian ke kanan, dan sektor harus dimulai dari yang kurang aktif.
Kemudian selama tes berlangsung, amati perilaku anak. Jika ada perilaku yang khas dibandingkan dengan anak lainnya, bila ada perilaku yang khas tadi, kita tanyakan kepada orang tua atau pengasuh anak apakah perilaku tersebut merupakan perilaku yang sehari-hari dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian bila tes dilakukan sewaktu anak sakit, merasa lapar, atau yang lain, dapat memberikan perilaku yang menghambat tes. Jadi pada saat tes, pastikan bahwa anak tidak sedang sakit, anak sudah kenyang, dan anak tidak merasa mengantuk. Kemudian mulailah dengan menyuruh anak melakukan hal yang mudah untuk memberikan rasa percaya diri dan kepuasan kepada orang tua. Kemudian memberikan pujian walaupun gagal, serta jangan bertanya yang mengarah ke jawaban tes. Kemudian interpretasi hasil harus dipertimbangkan sebelum memberitahu orang tua bahwa hasil tes normal atau abnormal. Kemudian tidak perlu membahas setiap item pada orang tua. Kemudian pada akhir tes, tanyalah pada orang tua apakah penampilan anak merupakan kemampuan atau perilaku pada waktu lain, misalnya di rumah, atau dia hanya bisa melakukan pada saat melakukan tes di tempat ini saja. Kemudian cara memberikan skor penilaian dalam DDST itu ada 4. Yang pertama adalah PACE atau lulus dengan memberikan tanda P atau L. Di sini artinya adalah anak melakukan uji coba dengan baik, atau orang tua atau pengasuh anak memberi laporan yang tepat atau dapat dipercaya bahwa anak dapat melakukannya. Yang kedua, failure atau gagal, tandanya F atau G. Di sini anak tidak dapat melakukan uji coba dengan baik, atau orang tua atau pengasuh anak memberi laporan bahwa anak tidak dapat melakukannya dengan baik. Kemudian skor R yaitu refuse, anak menolak untuk melakukan uji coba. Dan yang keempat adalah B report atau no opportunity atau disingkat dengan NO. Ini anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada hambatan. Skor ini, skor NO atau no opportunity ini hanya boleh dipakai pada uji coba dengan item tugas atau item tugas perkembangan yang ada tanda R-nya yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi no opportunity boleh diberikan pada penilaian pada tugas yang ada R-nya. Selain tugas item yang tidak ada tanda ini, kita tidak boleh memberikan skor NO atau no opportunity. Lanjut, bagaimana cara kita menginterpretasi dari nilai DDST? Dikatakan anak lebih atau advance bila seorang anak lewat pada uji coba yang terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak lebih pada uji coba tersebut. Jadi ini kita misalkan garis umur, kemudian tugas perkembangannya di sebelah kanan garis umur, dan anak dinyatakan PACE atau lulus, maka anak tersebut lebih. Kemudian dikatakan normal bila seorang anak gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur, maka dikategorikan sebagai normal. Jadi ini garis umur, kemudian item tugas perkembangannya dia F atau failure atau R atau menolak, ya, refuse atau menolak. Jadi jika failure, gagal atau refuse, menolak di sebelah kanan garis umur, anak masih dikategorikan normal. Demikian juga bila anak lulus, gagal atau menolak pada tugas perkembangan di mana garis umur terletak antara persentil 25 dan 75, maka dikategorikan sebagai normal. Jadi tadi jika garis umurnya melewati kotak tugas perkembangan dengan hasil P, F atau R, dengan hasil P, F atau R di persentil 25 dan 75, jadi ini sampai dengan di sini adalah 25, 0, 25, 50 dan 75. Jika yang dilewati garis umur adalah persentil 25 dan 75, antara 25 dan 75, dan hasilnya P, F atau R, maka anak masih dikategorikan normal.
Kemudian dikategorikan caution atau peringatan. Di sini bila seorang anak gagal atau menolak tugas perkembangan di mana garis umur terletak pada atau antara persentil 75 dan 90, maka dia dikategorikan caution atau peringatan. Jadi jika anak itu kita lihat garis umurnya, dia melintas di tugas perkembangan di antara persentil 75 sampai dengan 90, antara 75 sampai dengan 90. Nah, ini dan hasilnya FR atau failure dan refuse atau gagal dan menolak, maka dikategorikan caution atau peringatan. Kemudian seorang anak dikategorikan delay atau keterlambatan bila seorang anak gagal atau menolak melakukan uji coba yang terletak lengkap di sebelah kiri garis umur. Jadi tugas perkembangannya itu di sebelah kiri dan tidak ditembus oleh garis umur, dan anak gagal atau menolak maka dia dikategorikan delay atau keterlambatan. Paham ya sampai di sini ya mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa. Nah, jadi dikatakan, saya ulang lagi, jadi dikatakan lebih jika dia pace atau lulus di sebelah kanan garis umur. Dikatakan normal jika dia failure atau refuse di sebelah kanan, failure atau refuse di tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur, atau anak pace, failure atau refuse di tugas perkembangan yang ditembus garis umur pada persentil 25 dan 75 dikategorikan normal. Sedangkan dikategorikan caution atau peringatan jika anak failure atau refuse tugas perkembangan di mana garis umurnya terletak di persentil 75 dan antara persentil 75 dan 90. Jadi di sini garis umurnya di sini, di sini, di sini dan di sini, di antara 75 dan 90 dia failure dan refuse di tugas perkembangan tersebut, maka dikatakan caution atau peringatan. Dikatakan delay atau terlambat jika anak failure atau refuse melakukan tugas perkembangan yang terletak lengkap di sebelah kiri garis umur. Jadi jika tugas perkembangannya lengkap di sebelah kiri garis umur, tidak ditembus garis umur, dia failure dan refuse, maka dia dikatakan delay atau terlambat. Kemudian dikatakan no opportunity atau tidak ada kesempatan. Di sini yang boleh diberikan ini adalah pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan yang ada tanda R di kolom tugas perkembangan tadi. Jika ada kolom R, maka kita boleh menilai dengan no opportunity atau tidak ada kesempatan. Kemudian yang kelima adalah no opportunity atau tidak ada kesempatan pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan yang ada tanda R-nya di kolom tugas perkembangan tadi, di mana ortu melaporkan bahwa anaknya tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan tersebut. Hasil ini tidak dimasukkan dalam mengambil kesimpulan atau interpretasi. Jadi jika di kolom tugas perkembangan ada kolom R, kemudian orang tua melaporkan bahwa anaknya tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan, maka hasil ini tidak digunakan dalam mengambil kesimpulan atau interpretasi. Kemudian interpretasi hasil tes DST. Kemudian interpretasi hasil tes DST. Yang pertama normal, dikatakan normal bila tidak ada keterlambatan dan atau paling banyak satu caution. Kemudian lakukan ulangan pada kontrol berikutnya. Kemudian dikatakan suspek atau diduga bila didapatkan lebih dari sama dengan 2 caution dan atau lebih dari sama dengan 1 keterlambatan, dan lakukan uji ulang dalam 1 sampai dengan 2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat seperti rasa takut, sakit, atau kelelahan pada anak.
Kemudian untestable atau tidak dapat diuji bila ada skor menolak pada lebih dari satu uji coba terletak di sebelah kiri garis umur, atau menolak pada lebih dari satu uji coba yang ditembus garis umur pada persentil 75 sampai dengan 90. Lakukan uji ulang dalam 1 sampai dengan 2 minggu. Jadi ini adalah interpretasi atau kesimpulan akhir tingkat perkembangan anak: normal, suspek, atau untestable. Kemudian menghitung umur. Tadi disampaikan bahwa pada awal sebelum kita melakukan tes CDST, kita harus menghitung umur terlebih dahulu dengan menggunakan patokan 1, 30 hari untuk 1 bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Bila perhitungan umur kurang dari 15 hari dibulatkan ke bawah dan sama dengan atau lebih dari 15 hari dibulatkan ke atas. Jadi perhitungan umur, misalnya di sini Budi lahir pada tanggal 23 Mei 2017 dari kehamilan yang cukup bulan dan tes dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019. Maka kita tuliskan dulu tahunnya. Tes dilakukan 5 Oktober 2019 dan Budi lahir 23 Mei 2013. Kemudian kita kurangkan dari tes dilakukan dengan Budi lahir. Kemudian kita kurangkan dari tes dilakukan dan Budi lahir. Di sini kita hitung dari belakang dulu, dari tanggalnya dulu, 5 dan 23, karena tidak bisa dikurangi, kita ambil 1 bulan di sini. 1 bulan 30, berarti 30 ditambah 5 sama dengan 35 dikurangi 23 ketemu 12. Kemudian untuk bulannya, karena tadi sudah diambil oleh hari yang belakang ini, maka di sini tinggal 9. Maka di sini tinggal 9 dikurangi 5 ketemu 4. Kemudian 2000 tahunnya adalah 2019 dikurangi 2017 ketemu 2. Nah, ini harusnya 4 ya. Jadi umur Budi 2/4/12 atau 2 tahun 4 bulan 12 hari. Karena 12 hari kurang dari 15 hari, maka dibulatkan ke bawah. Umur Budi adalah 2 tahun 4 bulan. Kemudian penghitungan umur anak prematur. Di sini contohnya anak Lula lahir prematur pada kehamilan 32 minggu. Lahir pada tanggal 5 Agustus 2016 dan dilakukan pemeriksaan perkembangan dengan DDST pada tanggal 1 April 2018. Itu usia anak Lula. Di sini tanggal periksa 2018 strip 4 strip 1, sedangkan tanggal lahir 2016 strip 8 strip 5. Jadi umur anak Lula 1 dikurangi 5 tidak bisa, jadi kita ambil bulan di sini 1. Jadi 30 tambah 1 31 dikurangi 5 ketemu 26. Kemudian bulannya 3 dikurangi 8 tidak bisa. Oleh karena itu kita ambil tahun di sini. 2018 kita kurangi 1 sehingga 2017. 1 tahun adalah 12 bulan. 12 bulan ditambah 3 karena tadi 4 sudah dikurangi ke sini, sehingga 12 ditambah 3 15 bulan dikurangi 8 ketemu 7 bulan. Sedangkan 2017 dikurangi 2016. Kenapa 2017? Karena tadi sudah diambil oleh bulan di sini, karena ini tidak bisa dikurangi dengan ini. Sehingga 2017 dikurangi 2016 1. Jadi umur anak Lula 1 tahun 7 bulan 26 hari. Jadi umur anak Lula adalah 1 tahun 7 bulan 26 hari. Karena lebih dari 15 hari, maka kita bulatkan menjadi 1 bulan. Jadi 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan. Karena anak Lula lahir prematur di usia kehamilan 32 minggu, maka umur tersebut dikurangi usia keprematurannya, yaitu 5 minggu. Kita ambil usia atermnya adalah 37 minggu. 37 minggu dikurangi 32 minggu sama dengan 5 minggu. 5 minggu dikalikan 7 hari sama dengan 35 hari. Jadi umur anak Lula 1 tahun 7 bulan 26 hari dikurangi 35 hari
sama dengan 1 tahun 6 bulan 21 hari atau 1 tahun 7 bulan. Nah, seperti itu untuk penghitungan umur anak. Jadi antara anak yang lahir cukup bulan dengan anak yang lahir prematur, cara menghitungnya berbeda. Mohon diperhatikan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan singkat tentang pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan formulir Denver Development Screening Kelas 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.